Oke, nah di sini kita punya soal mengenai sifat koligatif larutan ya. Larutan urea memiliki penurunan titik beku sebesar 4,65 derajat Celcius jika tetapan titik boiling ya. Titik boiling ini artinya titik didihnya ya. Nah, ataupun bisa juga kita baca tetapan titik didih ya. Nah, boiling atau didih. Air sebesar 0,52 derajat Celcius per molal dan tetapan titik beku ya F ini freeze ya, beku. Air sama juga dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Titik didih larutan urea tersebut sebesar, nah untuk menentukan titik didih larutan ya, kita bisa menggunakan rumus penurunan titik didih ya. Nah, oke, delta TB sama juga dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut ya. Nah, oke. Nah, ini ya. TBL dikurang TBP gitu cara mudahnya ya. Nah, kita lihat ya. Di sini penurunan kenaikan titik didih itu belum ada kan. Nah, yang ada KB nih. Nah, oke, buat menentukan titik ini ya, kenaikan titik didih. Nah, rumusnya kan ada nih yang kedua ya, yaitu molal kali KB ya kan. Nah, ini KB-nya udah ada nih ya. KB-nya di sini 0,52. Ini nih. Nah, oke. Titik didih air. Oke, jadi kita harus menentukan molal dulu ya. Nah, kita lihat lagi nih. Di sini ada KF ya. Ini nih KF. Nah, KF ini tetapan titik beku ya. KF air 1,86. Habis itu kita lihat lagi nih, ada penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku ini rumusnya delta TF ya. Nah, delta TF ini sama juga dengan M kali KF. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus ini ya. Oke, jadi kita cari nih ya, kita menggunakan rumus ini. Delta TF ya. Delta TF itu penurunan titik beku ya. Nah, jadi kita masukin aja 4,65 derajat Celcius sama juga dengan molal dikali KF. Nah, tetapan titik beku 1,86 derajat Celcius kali molal pangkat min 1. Nah, oke, ini coret ya derajat Celciusnya. Jadi molalnya kita peroleh 4,65 dibagi 1,86 molal ya. Nah, jadi molalnya ya kita peroleh, ini kalau kita bagi itu dapatnya 2,5 ya. Jadi jawabannya 2,5 molal nih buat pembagian ini. Nah, kita simpan dulu nih. Oke, udah dapat molalnya. Nah, kita masukin ya. Kita masukin ke sini agar dapat si delta TB ya. Nah, oke. Delta TB. Nah, oke. Kenaikan titik didih ya. Nah, molalnya di sini ya. Ini kan molal ya. Molalnya di sini 2,5 ya. 2,5 molal dikali KB. Nah, oke, tetapan titik didih air ya. Nah, pelarutnya kan air. 0,52 derajat Celcius. 0,52 derajat Celcius kali molal pangkat min 1. Nah, ini boleh dicoret nih ya. Nah, jadi delta TB-nya kita peroleh, ini kalau kita kaliin dapatnya 1,3 derajat Celcius ya. Nah, udah dapat ini. Nah, kita masukin ke rumus ini ya. Nah, TB larutan dikurang TB pelarut. Nah, kita masukin ya, delta TB sama juga dengan TBL. Nah, larutannya punyanya larutan dikurangi titik didih ya pelarut.
Nah, oke, ini delta TB-nya udah ada 1,3 derajat Celcius. Nah, oke. Habis itu si TB larutan itu kan yang ditanya ya. Ini TB larutan itu yang ditanya ya. Titik didih larutan urea ini maksudnya. Ya. Ini kan punyanya urea nih. Ini titik didih pelarut. Nah, di sini pelarutnya itu kan air ya. Tapi di sini kan tidak diketahui berapa sih titik didih dari air. Nah, kalau tidak diketahui ya, nah kalian harus tahu dong. Oke, ini TB pelarut ya, itu sama juga dengan 100 derajat ya. Nah, oke, jadi 1,3 derajat Celcius sama juga dengan TB larutan ya. Oke, ini pelarutnya itu kan air. Air itu ya mendidih pada 100 derajat Celcius gitu cara mudah ingatnya ya. Nah, oke, jadi ini 100 derajat Celcius. Oke, titik didih air itu 100 derajat Celcius. Jadi titik didih larutan urea ya itu sama juga dengan ini, kita jumlahin jadi 101,3 derajat Celcius gitu ya. Nah, ada nggak di opsi 101 derajat Celcius, 101,3 derajat Celcius gitu. Oke geng, semoga aja kalian paham ya. Kalau belum paham, tanyakan aja di kolom komentar. Semoga aja deh kalian paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ingat, kalau ingin request soal silahkan kunjungi aja Instagramnya kakak, Master Fernando 2020 ya. Semoga bermanfaat.